2021. Ya, selamat malam semua. Kita ketemu malam semua di webinar. Kayaknya webinar ketiga apa kedua saya lupa buat grup Telegram. Ya, oke, tapi kalau responnya bagus nggak masalah. Saya bakal regular juga di webinar di sini. Sekarang tanggal Senin, tanggal 20 Juni, waktu menunjukkan jam 7 lewat 4 menit. Di sini tadi ada Pak siapa, billionaire investor, boleh saya panggil biar enak. Bapak siapa? Biar enak saya manggilnya. Oke, ada Pak Henry, Pak David ya, Pak David. Ya Pak. Oke, ya Pak. Saya Cenarvi saya. Apa? Maaf? Cenarvi namanya. Cenarvi. Panggilannya apa ya? Biar saya nggak salah. Biasa orang panggil Cen atau C, bebas sih. Oh, ya C. Nggak apa-apa, C aja ya, gampang. Oke, ya ada Pak C, ada Pak Henry, ada Pak David. Oke, sebelumnya kita lanjut ini, boleh pertanyaannya yuk kalau misalnya mau tanya atau apa. Ya silakan, saya ini dulu. Masukin dulu pertanyaannya. Oke, yuk silakan. Oke, pertanyaannya tadi kalau nggak salah Pak C ya, nanya ya. Pak C mengenai kalau nggak salah vertical spread, ya benar ya? Benar nggak? Iya Pak. Oke ya, oke yang lain yuk Pak Henry sama Pak David mungkin sebelum kalau saya ini tentang future sih Pak, future saya lagi mau mulai Pak. Mengenai future, betul ya? Ya. Ada spesifik nggak? Futures. Oh SPX ya? SPX ya. Oke, terus yuk Pak Henry ada? Enggak ada Pak saya Pak. Oh ya. Saya. Jangan begitu dong. Tapi thank you loh udah mau hadir. Oke, sorry Pak Henry udah pernah trade option Pak? Pak Henry? Sudah Pak, cuman saya kayak dapat sinyal aja gitu Pak. Jadi saya kurang paham Pak. Oh oke. Tapi tradingnya paham? Cara ngeklik segala macam? Paham, itu diajarin juga soalnya Pak. Saya tradingnya buput Pak. Oh nggak apa-apa, bagus ya buput. Tapi kalau sekarang hati-hati ya. Oke, buput tuh bagus. Cuma kalau sekarang ini hati-hati aja gitu. Oke, udah berapa lama Pak di option Pak? Baru 6 bulanan lah kali Pak. Oke, belajar sendiri atau ini ikut pelatihan? Ikut pelatihan cuman nggak terlalu ngerti juga Pak makanya Pak. Karena itu kesannya cuma jual sinyal doang kemarin. Oh oke, boleh tahu nggak pelatihan siapa Pak? Apa Adi atau siapa ya? Nggak tahu deh Pak, saya juga nggak terlalu ingat Pak. Adi atau? Waktu itu diajak temen atau gimana? Iya diajak temen. Oh ya udah nggak apa-apa. Sinyalnya oke sampai sekarang tradingnya? Karena kondisinya lagi begini Pak, jadi saya nggak trading Pak. Oh ya. Karena kan ya tadi Bapak bilang bull put ini kan bukan bull kan. Betul. Lagi serem ini Pak. Betul. Jadi bull put ini hati-hati lah ya. Soalnya gampang banget. Oh sorry, rekamannya udah Bu. Rekamannya udah jalan. Oke. Ini. Saya tertariknya kalau dibalik Pak. Kenapa? Kan tadi kan bull put. Kalau bear put ada nggak sih? Juga nggak tahu. Ada, kan? Bisa. Bukan bear put Pak. Bear put bisa. Bear call kan, bisa. Makanya bear put apakah menarik gitu Pak? Bear call apa menarik? Saya nggak tahu. Bear call rasanya orang kadang suka takut. Soalnya kan pada dasarnya indeks tuh 45 derajat sebenarnya kan. Itu pertanyaan saya tuh. Bull call, bull put, bear call, bear put, bedanya semuanya apa tuh? Boleh. Pak C. Oke, nah ini pada dasarnya aku jawab satu-satu ya. Ini pada dasarnya kan sebenarnya indeks kalau kamu saya ini ya ke maksimum dari awal. Sebentar ya, saya customize dulu. Pak Henry pakai apa? Maksudnya platformnya? Takutnya beda nih. Testiwork Pak, Testiwork ke saya Pak. Testiwork, berarti risk profile-nya ngerti nggak cara bacanya? Kalau risk profile-nya, ngerti nggak? Halo, kok keputus? Halo, Pak Henry. Suaranya ke mute. Pak Henry. Oke, ngerti nggak kalau risk profile? Pak Henry suaranya ke mute. Oke. Pak Henry kayaknya suaranya ke mute. Atau saya punya? Nggak, saya punya oke. Oke, Pak Henry. Suaranya hilang Pak Henry. Oke, kalau misalnya... Ya, sorry Pak, tadi ada telepon. Oh, ya, nggak apa-apa. Sorry, saya nggak tahu. Nanti kalau ada telepon, langsung ngomong aja. Sorry. Oke, sekarang udah beres Pak. Maaf. Oh, Pak Henry masih ada telepon. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Diulang Pak, apa Pak? Oke. Saya pakai Testiwork tadi. Bapak udah teleponnya? Sudah. Udah, ya oke, takutnya ngeganggu. Kalau testi, oke, nggak apa-apa. Kalau lihat di indeks, ini kan dari awal nih. Saya ambil dari tahun 2000
Ini cuma bisa tahun 2000, berarti 20 tahun yang lalu. Pada dasarnya tuh indeks tuh pasti naik pada dasarnya. Oke, nah cuma yang sekarang ini kan orang pada takut, soalnya kalau saya tarik 3 tahun, ya, nah ini trennya turun. Apakah bisa pakai bear put? Bisa, bear call bisa. Udah gitu aja. Cuma kan pasti selalu ketat gitu, stop loss sama take profit. Oke, ya jelas ya Pak Henry. Oke, Pak Henry jelas? Sorry. Oke, kayaknya lagi keputus. Ya, oke, Pak. Ya udah nggak apa-apa, saya akan langsung aja saya bahas Pak C mengenai ini. Pak Henry belum ada. Pak Henry kayaknya ada telepon deh. Oke, Pak Henry masih ada teleponnya. Oke, masih sibuk kayaknya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan nanti bisa nyusul. Kita akan coba dulu. Pak C ya nanya ya. Halo Pak C. Iya, halo Pak. Oke, sekarang begini. Pak C udah trade berapa lama? Option? Mic-nya dinyalain aja, Pak. Saya option dulu Pak. Sekarang lagi berhenti. Oh nggak apa-apa. Dulu cuman pernah rugi, soalnya dulu cuma main sama kolom buy call sama buy put aja Pak. Oke. Tahun berapa Pak? Waduh, 2000 berapa ya? 15 ya? Oh lumayan, 15 cukup bagus sih. Tapi cuman sebentar doang ya. Tapi saya kan putus nyambung, tapi nggak fokus gitu Pak. Oh waktu itu diracunin siapa option? Ya diracunin bapak dari Kaskus itu. Oh saya. Saya nggak pernah itu loh. Saya nggak pernah advance suruh main option loh. Nggak pernah loh saya. Nggak taunya saya cuma bisa buy call buy put doang. Begitu ruginya kan cepet Pak. Ada time decay-nya gitu, minta ampun. Betul. Tapi kayaknya saya nggak pernah ngomong deh menyarankan option. Ya dari situ saya ya cari-cari info sendiri, belajar Pak. Oh iya. Cuma ya soalnya saya takut salah ngomong nih. Saya nggak pernah menyarankan nih. Soalnya kan investasiku ada forex, ada saham, ada option gitu. Kadang orang ada yang cocok di saham, belum tentu cocok di option. Ada orang yang cocok di option, belum tentu cocok di forex gitu. Kan ini cocok-cocokan gitu. Jadi saya nggak pernah menyarankan sebenarnya. Cuma takut aja saya salah tulis gitu menyarankan, kayaknya enggak deh. Kayak lebih baik disarankan. Sebenarnya banyak orang bilang atau cuman naked, maksudnya bukan naked ya, cuma buy call buy put doang begitu saja, itu sebenarnya kurang bagus, soalnya rugi ya. Tergantung analisa Bapak, kuat nggak analisanya? Nanti saya akan jelasin kenapa harus tergantung analisa. Coba deh satu saham apa? Saya jelasin. Contoh. Makanya saya pengen menjama yang ke buy call buy put apa? Boleh. Ya. Bull call bull put biar put. Boleh. Contohnya apa? Coba. Bapak ambil sahamnya. Satu aja. Sahamnya apa yang gampang aja, apa dulu? Apa ya? Mungkin Apple dulu apa? Apple boleh. Yang Bapak sering aja, yang Bapak sering trade aja. Apple gitu. Okay. Oh, dulu saya belinya Lockheed Martin LMT. LMT saya kurang tahu. LMT ya? Apa ini? LMT. Namanya apa? Ini Lockheed Martin. Oke, saya baru tahu. Saya baru tahu. LMT coba ya, apa ini? Oke. Oh, Europlane. Oke. Ya, coba saya cek. Biasanya orang pakai BA sih. Jangan sekali pakai LMT. Ini lebih ke militer ya, Pak? Oh, lebih ke militer. Oke, ya. Oke, saya cocokin sama BA ya. Banyak orang ke BA. Oh, BA turunnya lebih parah. Ya, oke, lebih parah. Berarti LMT ini lebih stabil. Secara long term ya. Ya, lebih stabil kurang itu. Oke, ini turun karena dalam ya, karena indeksnya pada turun semua. Cuma kita ngelihat ini ada reversal ya, candle reversal gini. Oke, bisa aja besok-besok bisa naik. Tapi ini candle reversal. Ya, oke, tapi kita akan lihat. LMT boleh, LMT harganya sekarang ada saham ya Pak? Cukup mahal juga. Nggak ada Pak, saya lagi duitnya lagi hold ini Pak, ETF-nya Pak. Kalau duitnya lagi ini kurang, mendingan Apple lebih murah gitu. Kalau misalnya Pak Anco MMT emang nggak boleh option boleh sih, tapi kan kalau kita lihat harganya makin gede harganya ininya, optionnya juga makin mahal mengikuti. Gitu. Oh iya. Pasti harganya juga mengikuti, pasti mahal. Ini dua-duanya ini berhubungan gitu. Oke, jadi kalau misalnya MMT terlalu mahal, tapi nanti saya akan cek Apple aja 100-an tuh beda, harganya juga beda. Oke, lihat harganya cenderung lebih murah. Ini masih NA nih, sabar masih loading. Kalau saya klik di sini, coba saya klik ya, bisa nggak?
nggak keluar harganya. Kenapa nggak keluar? Nah, ini saya nggak tahu kenapa. Ya, coba saya Nike. Nike harganya keluar. Nah, ini nggak apa-apa kasih contoh Nike. Tadi LMT itu kan sekitar 800. Ini modalnya 500. Kenapa bisa hampir setengah? Karena ya harganya juga beda. LMT 400, ini cuma 100 gitu. Jadi ini mempengaruhi gitu, oke? Jadi ya semakin gede harga sahamnya, harga opsinya juga semakin besar. Ini saya mengikuti ya. Saya kasih catatan aja ya. Oke, nanti nggak usah dicatat, nanti saya kasih ke grup aja. Oke, semakin mahal ya harga saham, semakin mahal juga harga premi opsi. Nah, itu harus dipahami. Premi opsi. Oke, sip. Nah, oke, nggak apa-apa. Ya Apple NA sih. Ini market lagi tutup NA, jadi saya nggak tahu harganya. Oke, LMT ya nggak apa-apa deh, LMT deh, boleh dah. Ya, oke. Biasanya di mana, Pak? Oke, silakan. Biasa saya lebih cenderung saya sukanya swing ya, jadi mainnya bulanan, cari yang bulan-bulan gitu, yang jauh-jauh bulannya. Boleh, nggak apa-apa kan itu kan pasti ada macam-macam gitu loh. Ininya cara orang. Nggak apa-apa, swing juga boleh, bagus gitu. Oke, Bapak DTE Pak, day to expiration. Biasanya LMT. Bapak DTE, silakan. Saya analisa. Pak C. DT maksudnya apa, Pak? Bapak hari expired. Oh, excited. Oh iya. DT. Ya, Bapak hari expired. Saya cari yang lebih jaraknya, mungkin saya cari 3 bulan sih. 3 bulan, berarti 90 hari ya DTE-nya ya. Kira-kira ya 88 tuh ya. Kira-kira. 88, tapi ini mahal sekali loh. Bapak ambil buy call-nya. Ya pernah dulu buy call sekali ya, satu doang ya, nggak bisa. Udah gitu nggak bisa beli yang lain. Mahal loh. Mahal sekali loh. Tahan berapa lama? Ya tahan ya 1-2 bulan gitu, Pak. Kalau tahan 2 bulan, berarti kena tetanya 11 kali 30, berarti Bapak udah bayar $330 cuma buat teta. Iya, karena saya nggak ngerti, Pak. Jadi pakai teta. Tapi ini jelas nggak yang saya jelasin? Jadi itu ya, yang sebelahnya itu ya, teta ya. Ini problem apa, Pak? Saya emang di apa namanya, Testiwak ada teta juga ya? Ada, semua ada. Nah, tapi begini loh, Pak. Call buy put, kenapa orang kadang nggak suka buy call buy put? Karena ada ongkos ini loh. Ongkos harian loh, teta ini loh. Ya itu ya. Itu yang bikin saya malas belajar lagi waktu itu. Sekarang saya pengen belajar yang lebih. Nggak usah khawatir, ini bisa diakalin. Bisa diakalin kok, gampang. Ya, tapi ini saya jelasin dulu gitu. Orang kenapa beli ini kalau dia yakin banget dia naik. Yakin banget gitu. Karena kalau dia naik, otomatis dapatnya juga gede. Gitu. Oke, tapi kalau semakin lama ditunggu, ini tetanya kayak ongkos harian. Sehari yang $11, ya sehari yang $11. Itu 1 hari ya, Pak, 11 ya? Betul. Oke. Itu hari betul ya. Oke, not. Nah, nggak apa-apa, santai. Waktu itu belajar sendiri atau ikut pelatihan, Pak? Nggak ada, belajar sendiri, Pak. Wah, hebat. hebat ya. Dulu saya belajar sendiri, jadi ingat tuh. Dulu saya belajar sendiri setahun loh, baru ngerti loh. Kenapa? Karena waktu itu belum ada yang bisa option. Saya dari tahun 2004. Gitu. Oke, saya belajar sendiri. Ya trial and error, Pak. Ya, oke, namanya belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin ya trial and error. Saya juga begitu. Iya, namanya trial and error ya hasilnya error. Saya pasti begitu. Oke, tapi ya setahun lah saya baru ngerti banget, soalnya nggak ada yang ngajarin. Banyakan trial and error. Tapi sekarang udah ya istilahnya udah di luar kepala, soalnya kan udah sering. Oke, sekarang begini. Kalau misalnya kalau Bapak lihat LMT sekarang, oke, kira-kira mau ambil call apa pun? Nggak apa-apa. Kira-kira mau ambil call atau put? Ini kan lagi bearish, Pak. Lagi ini kan harganya nggak di trace, Pak. Kalau harganya nggak di trace, nggak ambil apa-apa di sini, Pak. Oke, anggap aja lah. Anggap aja kita mau ikut arah dah. Anggap aja lah. Jadi anggap aja kan lagi bearish ya. Anggap aja udah ambil aja bearish. Walaupun dia lagi di bawah-bawah gitu ya. Jadi ambil? Jadi buy apa? Ambil ke bawah, maksudnya arah ke bawah. Berarti buy put berarti. Buy put. Oke, coba ya. Oke, ini harus diperhatiin di sini. Kalau buy call kan berarti kan risk profile-nya begini. Bisa baca nggak, Pak? Ini penting justru di testing ada. Ini bisa baca. Bisa, yang itu harganya, ya. Yang perubahan harganya. Bagus. Ya, kalau bisa baca sih gampang jelasin. Yang kiri cuannya. Betul. Yang penting kan di atas 0 kan profit, ini kan loss-nya, betul ya? Tahu, Pak, betul. Loss-nya ini sebanyak ini maksimal. Pasti kalau di sini di trace, ini 1990. Jelas nggak sampai sini? Nangkep nggak? Kalau sampai expired maksudnya tadi? Misalnya kalau misalnya dia turun, kan kita loss kan? Iya. Tapi loss-nya kan terbatas, cuma sampai sini. Iya, itu ngerti. Berarti loss-nya berapa maksimal?
Maksimal yang kita beli premium itu Betul. sampai expired. Betul. Nah, ini orang biasanya gunain kalau dia yakin bakal naik banyak besok. Nah, masalahnya kalau misalnya dia nggak naik banyak, nah ini yang bahaya. Nah, ini saya buka ya. Oke, saya buka ini biar kelihatan. Ini kan 0 ya, ini kan BEP. Kita pas lagi beli, betul nggak? C. Oke, nah kalau kita diemin, nah kadang orang nggak ngerti kan. Kita diemin, ini harinya saya maju. Kita diemin, apa yang terjadi? Makin turun apa makin naik? Dia mengikuti sampai birunya Betul, Pak, sampai tanggal expired. Kalau ini saya tahu. Nah, udah tahu ya. Nah, masalahnya di atas 0 atau di bawah 0? Itu di bawah 0, makin rugi, Pak. Kalau di bawah 0 berarti rugi apa untung? Makin rugi, Pak. Betul, itu yang kadang orang lupa. Kalau buy call itu sebenarnya nggak boleh disimpan sampai lama. Oh, iya. Saya bukannya lupa, Pak. Saya belum ngerti waktu itu. Bukannya lupa. Saya nggak setujuin ke Bapak, ke orang umumnya. Oke. Saya nggak tujuin ke Bapak aja, tapi ke orang umum ya. Gitu. Pada umumnya orang suka lupa di situ. Saya sembahin minum ya. Haus juga. Bentar. Jadi sebenarnya buy call itu lebih bahaya kalau kita simpen agak lama. Gitu. Oke, jadi dihitung aja kalau misalnya tetanya 11, simpen 7 hari ya dikali 7 gitu. Kalau simpen 2 minggu ya kali 14 gitu. Oke, nah ini kan yang buy call. Nah, kita coba yang buy put ya. Misalnya ini dia mau turun. Ambilnya di mana, Pak? Delta berapa? ATM, ITM atau OTM? Pak C, silakan. Halo? Iya. Ambilnya biasa di delta berapa, patokannya atau pakai ATM, ITM, OTM atau apa? Biasanya saya lagi karena analisanya sering dilihat chat, makanya lihat yang Oke, nggak apa-apa. Yang dekat-dekat aja, Pak. Apa-apa, jadi berarti harganya nggak jauh. Kalau di chat ini anggap aja turun lah. Jadi ambilnya preminya di strike at the money ya maksudnya. At the money boleh, nggak apa-apa, itu bebas kok. Ya ini tiap-tiap beda-beda nggak masalah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok. Masing-masing kan ada reward sama resiko reward sama risknya. At the money, oke, berarti ambil yang paling deket sama harga sekarang. Berarti 40. Ini belum masih ketutup ya, masih tutup market. Sekarang harganya nih 4010, 410 udah naik. Harga terakhir penutupan 404. Sekarang udah 410, makanya ATM-nya ini berbeda. Jadi jangan bingung, ya. Kan ini kan market lagi libur tutup, tapi kan sahamnya bergerak terus gitu. Ini harga penutupan Jumat. Nanti buka bisa 410. Gitu. Oke, nah kita ambil misalnya bearish, ambil kiri apa kanan, Pak C? Put dong. Kiri apa kanan? Bearish ya, put dong. Ya kiri apa kanan? Kanan. Put sebelah kanan, Pak. Ya. Oke, ini kadang juga orang suka salah ya, cepet-cepet gitu. Oke, lupa gitu loh. Mau call jadi put atau put jadi call, apalagi kebiasaan. Iya. Kadang orang bisa, ini saya ngomong umumnya ya. Umumnya kadang orang suka lupa. Soalnya kebanyakan buy call gitu, tahu-tahu pas put belinya sini. Ya, oke, itu hati-hati juga. Gitu. Oke, kita ambil buy put, kita ambil di ATM, kita anggap ATM. 405, berapa modalnya? Berapa modalnya? Bentar, modalnya ikutin saya aja. Itu 2340 kali 100, Pak. Betul, berarti 2340, betul ya modalnya ya. Oke, resiko pasti segini maksimal, tapi kita nggak mau rugi segini pasti. Oke, tapi kena tetanya adalah 14 ya, agak berbeda 11 dan 14. Memang nggak sama, agak berbeda. Yang put lebih besar 14. Oke, nah sekarang ini adalah buy put di begini. Jelas ya, Pak? Sampai sini jelas? Oke, nah. Jelas, Pak. Oke, kalau kayak begini gimana akalinnya supaya tetanya, ini dia tetanya. Tetanya nggak besar, tetanya 14, kelihatan? Iya, teta 14. 14. Oke, nah ini kita akalin, Pak. Kita jadiin vertikal. Nah, itu yang kita ngomong bear call, bull put, bear put, itu semua vertikal. Iya. Gitu ya, itu semua vertikal. Semua kita ngomong bull call, bear put, bull put, bear call itu semua vertikal. Jadi selalu posisinya begini, selalu atau begini, gitu ya. Antara ini atau begini, gitu. Oke, selalu vertikal. Nah, ini kan mahal nih. Nah, kita coba cek di sini. Kira-kira mau take profit di mana? Kira-kira. Bapak mau take profit di harga berapa? Misalnya. Misalnya di apa misalnya? Misalnya di
380 lah coba. 380 boleh, nggak apa-apa. 380 udah take profit. Ya cukup Betul. oke. Betul support di sana ya. Betul. Udah cukup oke. Cukup setuju 380. Oke. Karena kita mau take profit 380 artinya kita kan nggak butuh apa? Bukannya nggak butuh, kita rasa kayaknya ya saya besarnya saja. Kayaknya 380 udah mentok ya menurut kita ya. Gitu. Soalnya kalau di bawah 380 kayaknya nggak mungkin deh saham ini sampai di atas di bawah 380. Kalian pasti mikirnya begitu. Mungkin 380 bakal balik lagi. Nah, caranya supaya ini nggak mahal, harganya supaya nggak mahal, kita sell kontrak kita di take profit kita 380. Jadi kita sell satu kontrak mengikuti. Kalau misalnya buy put-nya satu kontrak, sell-nya juga satu kontrak. Gitu, oke? Nah, ini bear call, ini bear put ya? Ini kan mengharapkan gampang, dia nggak bingung kata-katanya, gampang. Pertama dia mengharapkan turun apa naik. Oh, iya. Pertama mengharapkan turun atau naik dia. Apa? Turun. Turun. Kita harapnya turun. Analisa turun misalnya. Berarti pakai bear, pakai kontraknya call atau put? Kontraknya call atau put? Masalahnya kan kita kan ada bearish yang bear call, Pak. Itu beda lagi ya. Sabar Pak, sabar. Kalau Bapak ngomong begitu nanti pusing. Saya mau arahin Bapak pasti ngerti, tenang aja, langsung ngerti deh. Gitu, oke. Ya. Jadi ikutin saya aja. Ini ngarahin turun apa naik? Apa naik turun, Pak? Ini mengharapkan sahamnya turun apa naik? Mengharapkan kita turun, analisa Betul. turun. Kalau turun makanya namanya bear. Pakai suratnya apa? Call atau put? Put. Put, berarti namanya bear put. Jelas kan? Ya, Pak. Nah, kayak gini bear put, jadinya begini Pak. Nah, dapat harganya di Added Money sama satu lagi ini sebagai ini TP-nya kita malah kita jual di sana aja. Kalau TP-nya berarti OTM, ITM atau ATM? TP-nya kalau misalnya put berarti ayo. OTM, ITM apa ATM? Ayo. OTM. Hah? OTM ya salah ya. Apa di mana nih? Ini saya tunjukin. Di mana? OTM. Ya, betul. Jadi formasinya makin turun harusnya makin turun makin OTM. Bukan gitu. Kita ngelihatnya gampangnya begini aja. Warnanya aja, nggak usah dihafalin. Warnanya aja. Oh iya. Gampang kok, langsung. Oke, jadi kalau saya jelasin banyak, kalau buy put harganya kemahalan, kita bisa akalin sell kontrak di strike di mana kita take profit. Betul nggak? Jelas nggak? Iya. Oke. Jadi contoh LMT. Harganya sekarang 404. Buy put di mana tuh? Buy put di 405. Oke. Buy put 405, sell put di 380. Oke. Ya, karena ini titik kita take profit. Gitu. Oke. Ya, otomatis kontrak put kita kontrak buy put kita preminya dari berapa tadi? Preminya dari 23.40 debit. Oke. Setelah ditambah sell put, jadi kita keluar duitnya berapa? Ayo. Kalau ditambahin ini, keluar duitnya jadi berapa? Itu kan kredit Pak, jadi kita harusnya dikurangin tuh Pak. Betul, jadi berapa? Ayo silakan. 340 kurangin 240. Ayo Bapak. Kalkulator. 9. Berapa? 9 berapa tadi? Minta 1 bukan. 11 Pak. Ya betul, kalkulator tuh perlu ya. 11 Pak. Betul, kalau misalnya lagi trade option tuh perlu kalkulator. 11 ya. Jadi bayangin, tadinya duitnya segini, jadi kita keluar duitnya cuma segini. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya. Pak. Karena kita memang pengen profitnya ya sampai 380, ya udah kita take. Gitu loh. Oke, ya makanya kita bikin kayak begini. Jadi biayanya jadi berapa? Cuma 11. Nah, kalau misalnya singkatnya saya bikinnya begini, klik kanan, buy vertikal. Ini secara singkat ya, tapi ya sama aja hasilnya. 380. Nah, gitu, oke. Nah, ini dia. Dapatnya harusnya 11. 405 380. Ya, kalau kita hitung gini harusnya 11. Tapi kan ini kan kita hitungnya sebagai as sama bid. Kalau kita bikin jadi satu, ini dihitung harga tengah. Jadi agak ada perbedaan dikit harganya. Oke, tapi hasilnya sama aja, nipatin ya. Nipatin.
ini yang tadi kita buy call, terus tambahin sell put. Buy put, kita tambahin sell put. Nah, bentuknya kan jadi kayak kotak. Ya, saya jadiin satu. Jadinya begini. Nah, gitu. Oke. Dapat nggak? Ya. Iya, Pak. Nah, oke, berarti kan kita take profit di 380. Profitnya berapa? Bisa sampai 1.500 kalau kita lihat. 1.500. Nah, kita lihat tetanya, perhatiin tetanya. Tadinya tetanya 14, ingat nggak? Tetanya 14. Iya, Pak. Ditambahin sell put, jadi tetanya tinggal lihat. Tinggal 1,25. Iya, betul. Jauh kan? Jauh sekali kan? Nah, jadi ini kalau ini disimpan lama-lama nggak masalah. Gitu loh. Tetanya kecil banget. Nah, oke, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Ya, oke, ini namanya apa tadi? Namanya apa? Ini namanya bear put, Pak. Betul. Ya, oke. Artinya apa? Mengharapkan sahamnya turun pakai kontrak put. Nah, gampang kan? Nah, gitu loh. Oke, nah, oke. Kalau udah ngerti bear put, berarti kita coba ubah ya. Ini udah jelas ya. Oke, kita ubah dikit. Ini udah jelas. Saya tutup. Oke, misalnya dia mau naik, ambilnya di strike berapa? Yuk, silakan. Misalnya dia naik, misalnya aja. Ambil strike-nya. Nggak apa-apa. Kalau nirasanya naik ya. Ayo. 390 misalnya atau? Gini. Saya kasih harganya dulu, sorry. Nah, misalnya naik. Ya. Oke, misalnya naik. Ambil strike berapa? Buy call. Ya, C. Pak, 05 okay. Harga sekarang aja. Iya, nggak apa-apa. Pak Henry, Pak David, kalau bingung langsung tanya ya. Soalnya saya lagi ngejawab pertanyaan Pak C. Langsung nanya aja kalau bingung ya. Nah, kalau sekarang berarti ngambilnya apa? Buy call di ATM. Ambil aja 405 ya. Aja 405, betul ya? Iya, Pak. Oke, 405 kita ambil. Nah, ini kan harganya berapa? Keluar duitnya. Keluar duitnya kan berapa nih sekarang? Kata nggak keluar duitnya? 22 kali 100, 2.200. Oke, tetanya berapa? Tetanya yang tengah ya, Pak ya? Ya, betul. 10.36. Nah, berarti kan setiap hari hilang $10. Betul dong? Oh iya. Oke, nah kalau kita ambil target profit sama kayak tadi, target profitnya misalnya ambil 450 lah. Kita target profit, kalau misalnya dia naik, ya 450 lah kita udah. Ya. Betul. Oke, nah kita bisa diakalin, coba ya, bentar ya. Kita akalin, kita ambil sell-nya di 450 misalnya. Nah ini dia, 450. Nah udah, bentuknya sama Pak, kayak put yang tadi, gitu, cuma terbalik. Tuh, ya. Kan yang tadi begini, yang ini begini, jelas nggak? Ini bull call. Betul. Dia udah tahu. Ya, mengharapkan dia naik. Pakai kontrak? Pakai kontrak call, kita buy call-nya di ATM, targetnya kita sell ya tadi ya, sell call-nya. Betul. Kan mengharapkan dia naik bull. Pakai kontraknya call atau put? Call. Makanya ini namanya bull call. Gampang kan? Jelas sampai sini? Oke, nah ini. Ya. Kalau bull call sama seperti di atas. Oke. Sama seperti di atas, mengharap naik pakai surat. Dapat sampai sini Pak? Masih jelas? Iya Pak. Nah sekarang saya beda. Nah sekarang coba yang bear call. Nah sekarang bear call. Kalau bear call dari kata-katanya udah jelas. Mengharapkan sahamnya turun. Betul. Pakai. Nah ini pakai call nih dibalik bingung. Iya. Ya, jelas nggak sampai sini? Bisa nggak? Ini jelas, kalimat ini jelas Pak. Jelas kan? Oke. Nah kalau udah gitu jelas, berarti gampang lihat ininya. Gitu. Kalau misalnya kita bear call, satu-satunya call yang mengharapkan dia turun kan bear kan, call kan pakai surat call. Satu-satunya yang mengharapkan LMT turun, buy call apa sell call? Yang mengharapkan LMT turun. Sell call. Betul. Gitu. Makanya kita sell. Nah, sell gimana? Ini kan mau turun nih. Ini kan mengharapkan dia turun. Kita pakai surat call. Berarti kita bisa aja sell-nya di OTM, misalnya di data 30 misalnya. Ya, kita sell sini.
Tuh, oke. Jadi kan dia mengharapkan dia turun. Nah, karena kan tuh di atas 0 kan. Nah, di atas 0 profit. Bapak tadi sell di strike berapa, Pak? Saya ambil contoh di strike 435. 435. Betul. Itu Bapak baru sell call tadi ya? Betul. Nah, ini kan sell call kan naked. Maksudnya naked tuh telanjang, cuma satu doang. Yang naked tuh berarti ya telanjang kan, ngomongnya telanjang ya berarti cuma satu kontrak doang. Nah, bahayanya kan kok kayak begini kan kita dapat profitnya cuma 900 tapi resikonya gede. Ternyata nggak di sini. Iya. Nah, makanya dipakai penahan. Gitu. Pakai penahannya berapa? Misalnya pakai penahannya 450. Kita pakai penahan. Gitu, sorry. Misalnya kita pakai penahan 435 ya. 445 deh. Nah, kita pakai penahan. Nah, ditahan 10. Jadi resiko kita cuma 1000, kan 10 dikurangin kredit yang diterima. Gitu loh hitungannya. Jadi begini nih, Fatin. Tadinya kan nggak terbatas nih. Tadinya kan resikonya bisa loss-nya banyak banget. Nah, kita pakai tahan. Tuh, resikonya jadi terbatas. Gitu loh. Bisa nggak? Oke. Nah, ini saya lanjutin bentar ya. Nah, ini mengharapkan sahamnya tadi turun. Bear. Pakai surat call atau put? Saya pakai surat call ya. Ya, berarti ini Pak, bear call, Pak. Jelas kan? Ini dia bear call. Nah, bisa. 435, 445. Jelas nggak? Nah, ini bisa beda-beda, Pak. Nah, aku jelasin. Ini bisa beda-beda strike-nya, terserah. Ini kan pokoknya harganya di sini, mengharapkan dia turun. Ini Bapak contohnya harganya di OTM semua nih ya? Di sini. Selalu di tengah Pak harga. Oh iya. Selalu harga di tengah. Kalau yang kiri kanan ini 10% atas, 10% bawah. 435 tuh sell call. Ini contoh. 435 boleh, 440 boleh, 420 nggak boleh, terserah. Itu sebagai iya. Terserah mau sell call-nya di mana. Makin dekat sama harga sahamnya makin gede kredit. 435 sell call. Satu lagi. Nah, ininya 445-nya buy call. Buat penahan. Dia cuma penahan margin supaya loss-nya nggak banyak. Ya sebenarnya sifatnya dia cuma penahan margin supaya loss-nya nggak banyak. Gitu dong. Gitu. Kok kayak begini kan bisa nggak tidur nih. Kalau misalnya tiba-tiba naik kan loss-nya banyak banget. Nah, ini buat penahan doang. Gitu loh. Bisa beda 10, bisa beda 20 terserah. Gitu. Oke. Ada ini kelebihan kekurangannya. Nah, kelebihan kekurangannya sama apa nih? Harus bandingin sama apa dulu? Kita anggapnya satu arah dulu aja biar nggak pusing ya. Bear call sama bear put gitu. Yang satu misalnya harganya LMT-nya turun banget sama harga LMT-nya turun sedikit doang, lebih rugi yang mana? Kalau ini batin aja area profitnya. Batin aja area profitnya. Tetanya positif negatif? Tetanya di sini positif, Pak. Positif, berarti tiap hari kita dapat duit. Beda sama yang tadi. Yang tadi Bearput tadi minus ya? Minus. Nih, kalau saya bikinin. Apa-apa, santai. Sampai ngerti. 380. Saya bikinin. 380 ya. Tuh, tetanya positif negatif. Oh ya minus ya. Ini malah Bearput ya? Betul. Oh ini Bearput betul. Oh ini kan Bear call. Jadi Bearput kita mungkin lebih agresif kali, maksudnya betul lebih agresif. Kalau kita analisanya mungkin ada earnings lah atau apa gitu. Betul. Kita pikirnya lompatnya jauh ke bawah gitu. Betul. Ya betul. Nah kalau yang ini lebih nggak agresif. Lebih santai. Lebih santai betul. Soalnya begini. Kalau selama dia nggak turun, dia ada di sini terus, kita profit atau rugi? Nggak rugi-rugi dong. Kalau kita dapat tetanya, Pak. Enggak dong, untung malah. Untung dengan maksudnya nggak rugi-rugi maksudnya, Pak. Betul. Kita dapat tetanya dong. Betul. Ngerti. Bahkan kalau dia naik dikit pun kita masih untung. Daerah profit. Naik dikit dari harga sekarang. Iya. Harga sekarang kan tadi kan bentuk 405 ya. Kira-kira ya. Naik dikit aja juga masih untung. Sampai 420 tuh batasnya. Betul. Baru dia 435 Pak, sorry. Ini kan batas ini. Batas dia. Oh itu 435. Betul. Baru dia. Oh saya tadi lihatnya gambar yang apa? Yang warnanya beda-beda di tengah-tengah ini. Oke, jelas. Jelas. Iya. Oke, dapat. Oke, ini lebih santai, betul. Ya saya catat tambahin. Oke. Kalau untuk bear call dan bull put sifatnya lebih santai.
makan teta tiap hari. Nah, gitu. Oh. Dapat sampai sini. Tapi kalau misalnya anggaplah kita nggak mau yang agresif ini nggak cocok untuk Berkol Belput ya, nggak cocok ya. Kalau misalnya kita anggap analisa kita agresif, nah kalau agresif ya bisa, tapi untungnya nggak banyak, Pak. Untungnya malah lebih banyak yang Berput sama Belkol ya. Betul. Untungnya lebih banyak. Coba yang grafik yang tadi Pak, yang Berput tadi Pak. Belput ya, yang ini. Minus ya tetanya. Betul, nih ya dipatin. Ya kan betul, dia harus ke sini dulu, Pak. Baru bisa profit. Kalau dia di daerah sini rugi. Jadi dia harus turun, Pak, baru bisa profit. Sedangkan kalau yang tadi yang Belkol, dia mau asal di sini juga tetap profit. Mau naik dikit juga tetap profit. Gitu. Itu Pak bedanya. Oh, ini lebih aman sih, Pak, lebih enakin. Relatif. Kalau mau ngomong gitu relatif. Tiap murid saya beda-beda. Ada yang suka Belkol begini, ada yang suka Belput begini. Beda-beda tiap orang. Pengennya santai atau pengennya yang agresif itu masing-masing pribadi beda. Soalnya kan di Berput ini ada resiko ya Pak. Misalnya nggak turun segitu, kita malah makan tetanya ya. Coba tadi gimana Pak? 1,25 ya. Betul. Ya, sekarang sampai mana ya? Sampai 38. Sampai sini lah. Sampai situ ya Pak? Iya dong. Sampai sini lah. Kan ini kan di BEP. Oh BP-nya di situ ya. Harganya sekarang sini. Jelas kan? Iya jelas. Sampai sana kita kita makin apa? Posisi kita kepotong itu tetanya itu ya. Betul jelas ya. Jelas. Itu tinggal dibalik dong yang satu lagi Belkol. Nah kalau udah ngerti, sekarang yang Belput. Kalau Belput kan berarti mengharapkan dia berarti naik apa turun? Belput. Menariknya Belput kan bul Pak. Kalau bul pasti mengharapkan naik Pak. Naik pakai surat? Ini Bapak contohnya pakai surat put nih. Betul nih lihat nih ya. Apa yang mengharapkan naik pakai surat put? Buy put apa sell put? Mengharapkan surat naik untuk put. Mengharapkan sahamnya naik. Sell put dong. Betul. Sama. Ya, formasinya sama. Itu berarti harganya di misalnya di delta 30 ya, kita sell put. Nah, tapi kan ini resikonya nggak terbatas. Kita bikin jarak 10. Nah, tuh jadi resikonya terbatas. Tuh, oke. Ini kan nggak terbatas nih. Dapatnya kreditnya 12, tapi kan resikonya bisa sampai 7.000. Nah, ini kan kita nggak harapin kayak begini. Cuma dapat profit 1.000, tapi resikonya 7.000. Ini berapa contohnya di 380 ya? Oh, iya. Delta 30, betul. Gitu kan, makanya kita pakai penahan. Nah, biar kita tidur tenang. Ada penahan, nggak mungkin ruginya sampai. Tapi ini 370 ini kita patokan kita mana Pak support kita Pak? 10, kita 10 apa 20? Terserah. Dari kaki sel. Kalau dalam analisa kita sebagai supportnya kita mengharapkan jangan tidak pakai support atau apa. Ini tergantung modal. Mau keluar modal berapa? Itu aja, mau keluar margin berapa. Gitu. Kalau mau lihat support atau itunya di sell-nya, bukan di di sell-nya ya. Patokan kitanya ya. Betul. Ini kan cuma buat nahan supaya loss-nya nggak banyak. Iya. Maksudnya patokan harga kita lihat harga sell-nya ya. Betul. Semua begitu Pak ya. Mau Belkol, mau Belput, kita lihat harga sell-nya dulu sebagai patokan ini. Betul. Patokan pertahanannya ya. Iya. Kalau pertahanan ya baiknya dong. Baiknya kan tergantung bedanya 10 atau 20 tergantung margin yang kita mau keluarin. Maksudnya ini ya Pak. Gampang kan? Udah ngerti kan? Gampang. Kayaknya saya lebih cocok ke ini yang lebih santai sih Pak. Biar nggak resikonya lebih terkurangi gara-gara tetanya kita ditambahin. Ya betul. Terserah. Ini tiap orang beda-beda. Ya baik ke masing-masing gitu. Pak, kalau ini misalnya kan ini kan Belput. Kalau misalnya dia naik gimana? Kalau naik makin cepat profitnya. Gitu loh. Cuma profitnya Belput. Ya kan? Cuma profitnya tidak sebanyak Belkol. Tidak sebanyak Belkol gitu ya, yang lebih agresif ya Pak ya. Betul. Makan teta tiap hari. Iya. Betul. Otomatis Belkol dan Belput profitnya tidak sebanyak Belput dan Belkol. Nah, gitu loh. Ya, Pak, yang profit banyak ini Belput Belkol intinya berarti harus cepat naik ya Pak. Betul. Kalau nggak cepat naik kita kemakan teta dong. Betul. Waduh. Betul. Itu udah ngerti kesimpulannya. Bahaya. Memang betul ya. Udah ngerti kesimpulannya. Nah, ini dia nih kesimpulannya.
Tuh, saya ini. Nah, ini dia. Oke, kalau mau pakai apa, balik ke individu masing-masing. Ya, ada yang cocoknya lebih ke sell, ada orang yang lebih cocoknya lebih ke buy. Itu balik ke masing-masing. Oke, udah deh, jelas deh. Pak, saya ada pertanyaan bodoh nih, Pak. Apa? Tentang yang naked cuma buy call bell put doang, Pak. Baik ke table tadi tolong, Pak. Boleh. Ke table yang yang ini ya gimana? Table ini maksudnya? Iya, dulu kan saya kan cuma buy call doang gitu ya, Pak ya. Ini saya tuh nggak ngerti ya, kalau misalnya harganya kita buy call di bawah, berarti kita mengharapkan BEP-nya lebih susah apa bagaimana, Pak? Tergantung. Buy call-nya di mana dulu? Saya hitungin. Tergantung. Misalnya harga sekarang kan 404 ya, kita buy call-nya malah di bawah gitu. Kan ini kan premium kan mahal, Pak ya? Apa enggak di mana dulu? Bawah tuh di mana? Strike-nya. Strike-nya. Bawah tuh di mana? Bentar saya coba ya. Misalnya kan harga sekarang 404 ya. Misalnya kita strike-nya malah kita banyak strike-nya di 390. Apa enggak masalah 390. Enggak masalah. Kan 390 di sini. 85 di sebelah. Nah, kita lihat lebih mahal ya, Pak? Lebih mahal tetanya tapi lebih kecil dikit. Oh, teta lebih kecil dikit. Kan tadi kan kalau saya tetanya 14, ingat nggak? Emang ininya ada Pak? Likuiditasnya ada Pak ya? Likuiditasnya, kalau likuiditas ke sini volume. Ya, arahin ke volume open interest ada tuh. Nah, banyak. Ada aja yang mau ini ya, yang ada kecuali yang terlalu dalam nih. No. Ya, yang dalam-dalam itu bagaimana Pak? Oh, lihat di situ. Lihat sini. Volume pasti market tutup nggak ada volume. Oh, lihat di open interest ini. Oh, iya. Jelas. Makin dalam makin nggak mau tulis ya Pak biasanya karena otomatis kemahalan biasanya begitu. Tapi anggap kita anggap yang paling dalam lah Pak ya, misalnya 350 tuh. 350 boleh. Ada satu tuh. Itu satu maksudnya satu kontrak maksudnya Pak? Dia nawar Pak. Open interest tuh nawar. Satu maksudnya ini ya. Ada satu orang yang tertarik tapi lagi nawar. Satu orang. Betul, satu kontrak lah. Volumenya nggak tahu. Volume kan belum ada. Kalau volume kan belum terjadi. Kalau udah terjadi transaksi baru masuk volume. Oh, nah anggap kita strike di situ. Boleh. Terus nanti kita coba klik Pak. Nanti kita sudah diklik. Klik. Boleh. Bentar ya. Oke, terus tetanya ini lebih kecil kan? Oh, lebih kecil. Ya. Terus harganya harus bergerak seperti apa baru kita cuan? Harganya jauh BEP-nya. Nih. BEP-nya kemana? BEP-nya begini. Oh ini dia, nggak terlalu jauh, tapi modalnya gede, risknya gede. Risknya gede? Ini udah kayak saham Pak. Udah hampir sama kayak saham. Hampir sama kayak saham karena terlalu jauh harganya ya. Jadi kita ini 350. Aku ini kayak saham ya. Tuh hampir sama kan kayak saham. Karena terlalu dalam. Tahu itu. 350 harganya BEP-nya sampai ke? BEP-nya kecil Pak, nggak banyak. Kecil BEP. Gimana sih? Oh, BEP-nya nggak jauh. Betul. Bentar. Oh, sekitar cuma 1,5% itu. Betul, kecil. Itu cuma resikonya. Resikonya. Tapi makin hari makin kurang teta aja ya. Resikonya di mana Pak? Ini segede ini. 62. 62 maksudnya bagaimana, Bang? 6.210. Iya, maksudnya dalam sampai expired gitu resikonya. Enggak kan, berarti kan resikonya kan bisa hilang 6.200 ini. Modalnya segitu. Oh, masih gitu. Oh, iya. Benar kan semakin gede modal kan risikonya semakin gede. Iya. Betul. Itu tetanya juga itu 7,04 itu kali 100 ya, Pak ya? Ya, enggak. $7. Enggak usah kali 100. $7. Yang sama table itu beda. Ya. Oke, jelas ya. Jelas, Pak. Sama ya, Bullput juga gitu ya? Apa begitu? Maksudnya ya. Beli put juga gitu ya? Iya. Oke, bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Aduh, udah hilang satu. Mana sih satu itu? Pak Henry. Udah hilang. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Pak ini deh. Pak David, silakan Pak David. Halo, sorry ya. Tadi kan saya ngejelasin. Oke, Pak. Ya, gimana Pak? Suaranya kedengeran. Ya, boleh. Ya, gimana? Mau tanya apa? Ya kan? Yang future sih Pak. Kira-kira minimumnya berapa? Apanya? Mau nanya apa dulu? Future. Nanya apa dulu? Ya, untuk coba ya. Kan saya pakai TST itu Pak. Betul. Future itu banyak. Oke. Tapi kita ambil contoh SPX.
future-nya /IS ya, udah tahu ya. Oke, apa yang mau ditanya? Yuk. Itu kan kalau mana minum saya? Oh, saya. Ya, jangan. Gimana? Mau dibuka itu kan ada syaratnya apa gitu. Apa Pak? Kalau tadi halo Pak, halo. Ya, nanya apa? Kalau kan saya pakai Tasty itu Pak. Nah kalau mau di enable itu syaratnya apa Pak di situ? Enable modal 2.000 ke website gitu, Pak? Ya cukup kok, nggak apa-apa. Website Tastywork, apply ya future trading. Ini harus isi formulir, tapi nggak banyak. Ini Pak syaratnya. Oh gitu. Oh oke. Ya. Okay. Pasti approve tuh Pak rata-rata. Nggak juga, tergantung. Oh ya, kenapa Pak? Nggak juga, nggak tahu itu kan keputusan Tasty. Tapi selama ini murid-murid saya sih 100% di approve sih. Ya, selama ini sih 100% di approve. Tapi kan namanya isi formulir tergantung Tasty-nya dong. Gitu, setuju atau enggak. Gitu. Tapi selama ini sih 100% setuju. Oke, ada lagi? Itu nggak kena PDT ya Pak ya? Enggak. Nomor 2. Enaknya tidak ada PDT, bebas deh. Nggak ada. Enak kok. Enak banget gitu. Yang 3 lagi, enaknya bisa trading di luar jam market. Bisa siang, bisa sore, terserah. Enaknya gitu. Oh, kalau lagi bukan di luar reguler bisa tuh Pak. Bisa dong. Opsinya ada Pak. Ada nih lengkap nih, mau trade juga bisa tuh. Gerak kan lihat nggak? Gerak tuh. Lihat nggak angkanya gerak? Berarti ada perdagangan. Tuh, saya pikir cuma features-nya aja yang di trading, opsinya enggak. Enggak, opsinya boleh. Tuh gerak. Yang penting kan gerak tuh ada pedagang. Oke. Ya, baru tahu saya. Jelas ya. Oke, ada lagi? Enak kok. PDT itu limited Pak? Limit. Kalau PDT, saya tahu. PDT itu kan singkatannya pattern day trade. Iya. Kita nggak boleh kebanyakan day trade itu ya. 3 kali day trade selama seminggu jatahnya. Atau kalau mau bebas day trade, ada bisa. Ada modal 25.000 di account. Iya. Itu aja sih. Saya tahu tuh. Udah gitu aja. Kalau future nggak ada aturannya. Gitu aja. Oke. Ada lagi? Kalau bullput ini ada aturan nggak Pak? Bullput nggak ada, sama sih semua. Mau saham apa future? Bullput nggak ada aturan juga ya? Nggak ada. Pokoknya ingetin aja nggak ada PDT udah. Nggak ada, lebih bebas. Future lebih bebas. Ini kan untuk future. Kalau bullput yang ke saham ada dong. Ada syaratnya. Ada. Nggak, ya pokoknya nggak boleh day trade 3 kali, gitu aja. Gitu. Nggak boleh day trade aja. Nggak boleh. Udah sisanya sih nggak masalah. Harus ada modal. Harus enable sesuatu nggak Pak? Nggak usah. Misalnya saya bullput Testing kan? gitu. Di testing kan? Nggak usah. Testing. Nggak usah kok, langsung bisa kok. Iya. Kalau si features-nya kita nginepin gitu Pak. Itu ada theta, semua pasti ada theta. Pasti. Minta margin khusus kan? Nggak ada biaya khusus. Ya, yang paling kena theta aja. Gitu atau dapat theta. Oh iya. Kalau itu sih paham. Sama aja kok. Nggak ada biaya gitu khusus. Pengalinya 50 ya Pak ya? Tergantung. Kalau IS ini kali 50, betul. Beda lagi. Kalau minyak kali 1.000. Beda-beda. Ya future beda-beda, betul. Oh, oke. Oh, gede banget dong kalau makanya hati-hati. Minyak itu hati-hati. Ini aku kasih tahu ya minyak ya. Ya, boleh Pak. Gede, hati-hati loh. Pokoknya crude oil ya, crude ya ini ya. Ya, kan minyak mentah. Nih, kan ini kan harusnya kan 674 ya. Harusnya ya, kita buy call ya. Sama aja buy call, sisanya mengharapkan minyak naik. Sama aja. Gitu caranya. Cuma kan lihat modalnya. Kelihatan nggak tuh? Kalinya lihat nggak? Kali 1.000. Nih, modalnya nih. Kelihatan nggak? Modalnya tuh, ini modalnya, ini maksimal loss saja tuh kelihatan. Maksimal loss kan sama dengan uang yang kita keluarin nih. Maksimal loss kelihatan nggak? Iya. Ya kan kali 1.000 kan? Tuh, lossnya, uangnya dikeluarin. Akhirnya harus hati-hati. Ini bakal 674. Harusnya kan kosam 674. Kalau di minyak 6.700. Waduh. Oh iya. Gitu aja. Hati-hati. Oke, jelas sampai sini.
Pak, di tabel ini persen-persen ini apa Pak? Di data ada persen-persen itu Pak? Mana sih? Yang paling ujung kanan tuh, tetanya 51,67%. Oh ini IV. Tahu? Implied volatility. Ya. Itu IV. Tahu? Cuma tahu itu, cuma ini. Ya udah. Cuma ya udah itu IV. Cara manfaatnya nggak tahu Pak, cara memanfaatkannya. Semua diajari di pelatihan saya. Itu semua detail diajari pelatihan saya. Tapi untuk Bapak yang buat bulko, belko, bulput itu cukup. Pengetahuan itu cukup betul. Itu buat nanti yang lain kayak iron condor, kayak diagonal spread, yang lain-lain. Oh, itu baru pakai ya? Oh. Pakai buy call, buy put sebenarnya pakai perlu. Itu kan teknik yang sideway Pak, orang yang mau trading sideway. Betul, tapi perlu tahu. Perlu itu ya. Perlu. Kalau yang Bapak itu vertikal gitu nggak terlalu. Karena takut volatility-nya terlalu tinggi nanti malah nggak sideway lagi. Betul. Enggak juga. Kalau kan vertikal kan sebenarnya saling eliminasi, Pak. Sebenarnya kan saling mengeliminasi gitu kan. Buy call-nya kan kena theta, sell put-nya kan misalnya buy call-nya kan kena theta, sell call-nya kan dapat theta. Sebenarnya kan saling mengeliminasi. Sebenarnya gitu. Jadi kan IV-nya juga saling mengeliminasi. Jadi nggak terlalu perlu sebenarnya. Gitu. Gitu aja, Pak. Gitu. Oke, kalau tapi fokusnya ini di pelatihan saya. Dijelasin benar-benar kenapa. Gitu aja. Ya, oke. Ya, ada lagi. Bisa. Ya. Mana nih yang ini si ini nih? Tadi katanya mau nanya. Ya, nah ini. Pak Q2057 ini kebetulan market lagi libur nih, saya bisa santai. Kalau market lagi ini saya harus cek posisi gitu. Ini lagi libur aja. Kalau posisi saya ya beginilah. Biasanya kan saya hari ini ya market US lagi libur ya. Ya, makanya saya lebih santai gitu. Oke, kalau posisi saya biasanya masuk di TOS iya, masuk di TEST iya. Gunanya buat apa? Biasanya bisa ngecek risk profile. Ini yang penting kayak gini-gini. Ini kan kalau TEST kan nggak ada. Gitu loh. Makanya saya masuk 2 kali. Kita bisa nggak? Jelek, Pak. Hah? Kenapa? Kalau di TST ada tapi jelek. Jelek, iya jelek betul. Kenapa? Kita bisa nggak bikin simulated trading ini akun ini Pak? Apa? Ini kan kalau nggak salah TD Ameritrade ya? Betul, TOS, Tingosum, betul. Oh, saya pernah coba nggak bisa ini register nggak boleh Pak. Kok Bapak bisa sih? Bisa dong. Bisa lah. Ini demo lagi bisa main-mainin gitu. Oh, enggak, saya ada realnya. Saya ada realnya. Mau saya masuk, bisa saya masuk real. Mau saya masuk akunnya. Ada ratusan simulated trading. Bisa, saya masuk real. Kita orang Indo bisa nggak masuk simulated trading? Bisa. Tapi yang realnya nggak bisa ya? Oh bisa, ini real. Lihat dong atasnya. Kelihatan kan real time? Oh iya, saya pernah coba register ditolak. Pak nggak boleh ada Indonesia ya? Ya ada caranya lah. Ada caranya. Gitu. Ya. Ada. Gitu. Oke, tapi ini penting nggak? Ya terus terang ini penting. Gitu. Oke, ya testingnya jelek, testingnya beda nggak kayak gitu. Ya tapi kalau Bapak mau tahu caranya, saya udah kasih tahu sih. Dibaca aja di sini threadnya. Saya udah kasih tahu kok. Ya tinggal dibaca. Oh iya. Gitu. Oke, saya kasih rahasia aja udah nggak apa-apa. Tinggal baca aja. Saya udah kasih tahu kok cara apa dapat di testi. Di TOS. Gitu aja. Oke, tapi kalau mau dibantu tapi kalau mau dibantu murid saya pernah saya bantu seminggu diterima TOS. Seminggu. Itu rekor. Ada minimalnya nggak berapa US? Ada, semua sama, pasti 2.000. Semua sama kok. Kata-kata sama. Oh, 2.000 ya? Ya, kata-kata sama. Gitu. Kalau IB enggak ya? IB 10.000 ya mintanya. Beda-beda tiap broker. Ya. Nah, tapi kalau TOS ini IB pusing saya pakainya, Pak. Saya udah biasa sih, tapi ya kalau Pak David pakai IB. Kalau udah biasa sih gampang gitu ya, tapi paling bagus TOS tetap. Soalnya ada ininya. Murid saya akhirnya trade di TOS juga karena dia nggak mau pindah-pindah broker. Kalau TEST kan murah komisinya, kalau TOS lebih mahal komisinya. Sedikit lebih mahal. Oh, masih murah TEST ya? Paling murah. Kenapa? Soalnya kalau tutup posisi 0, Pak. Nggak kena biaya lagi. Kalau di futures sama. Tapi harganya future lebih mahal dikit, Pak. Future itu harga lebih mahal dikit di TEST. Paling murah di IB kalau future. Maksudnya lebih mahal gimana, Pak? Komisi. Oh, komisinya. Komisi kalau di IS kan satu kontrak di TEST 0,5. Kalau di IB cuma 2.00. Beda 50 sen. Oh. Ada beda. IB paling murah future. Gitu aja. Oh, jadi per leg-nya itu per kakinya di charge 2,5 ya? Betul, kalau di TEST ya, kalau di IB 2. Soalnya kalau yang kayak SPX gitu yang biasa ETF kan per kakinya $1 kan? Betul, kalau ini enggak mahal, agak lebih mahal.
Sedikit lebih. Oh, gitu. Memang gitu ya, beda-beda. 2 kali lipat lah ya. Apa? Ya, nggak sampai sih, nggak sampai. Saya lupa tanya, cek aja di IB. Oh ya, IB paling murah gitu aja. Gitu, oke? Testing uang lebih mahal kali Pak ya. Kalau untuk future, untuk future, untuk future aja. Hanya future aja. Kalau saham paling murah. Beda 50 apa? 50%. 50%. Untuk future-nya aja, di testing mahal. Kalau di IB lebih murah. Itu saham masih murah ya testing juga. Tetap semua option tetap paling murah testing. Kecuali future-nya. Gitu. Kecuali future-nya. Future-nya betul. Pokoknya pertama paling mahal tuh IB. Pertama, sekarang udah nggak paling murah IB. Kedua TOS. Ketiga testing paling murah. Tapi kalau future, IB yang paling murah. Gitu aja. Bedanya situ aja. Oh, kebalik ya. Sekarang IB mahal ya Pak ya? Mahal pokoknya. Mahal. Saya sebenarnya mau keluar dari IB sebenarnya. Saya nggak mau pakai lagi. Cuma karena dulu saya sering dengar IB itu paling murah ya Pak ya. Karena sekarang kenapa jadi mahal? Mahal. Soalnya mereka nggak berkembang. Mereka tuh lebih kayak orang-orang tua yang kolot. Kalau menurut saya sih. Nggak mau berkembang. Betul. Kalau yang mereka kan broker-broker yang baru kan berkembang terus. Gitu. Oke. Jadi ya makin lama ya dia mahal. Cuma kalau future dia murah. Udah gitu doang. Beda situ doang. IB itu agak kolot orangnya sebenarnya. Terlalu ortodok. Nggak berkembang ya aja apa itunya platformnya dari dulu sampai 30 tahun platformnya begitu aja nggak ya padahal sih nggak bagus platformnya terus terang nggak bagus itu aja sih ya terlalu ini basic terlalu kayak trading pakai Excel terlalu basic itu terus paling bagus oke ya bisa semua oke Pak Aceh itu ada lagi Pak David Aceh tadi catatannya boleh dong Pak nanti di sharing ya apanya Pak? Ini catatan. Yang notepad-nya. Iya dong, pasti saya siap. Ya nanti saya kerja. Oke, ada lagi? Ya sih ini yang ada. Oh iya sih Pak, thank you banget Pak. Oke ya. Ini nggak apa-apa ya. Ada lagi Pak? Apa? Ada lagi Kak? Mau tanya lagi Kak? Apa lagi? Makin segitu dulu mungkin udah lumayan banyak pertanyaan Pak. Takut pusing ya. Takut pusing ya. Pak siapa sih ini? Dia pergi lagi Pak siapa nih? Pak siapa sih ini? Pak Q ya? Pak ada nggak sih Pak Q ya? Q. Oh ada. Oh bukan dia kali. Saya takutnya salah. Pak Q2057. Oke. Ya. Kalau bisa masuk lagi ya. Oke. Ya gini loh Pak C. Ya oke nggak apa-apa sebelum saya tutup. Pak C kalau mau tahu tentang apa ya? Maksudnya murid-murid kita kayak gimana tradingnya? Oke, nah ini dia. Oke, saya kasih lihat aja sebentar. Oke, ini buat saya. Oke, mau kalau bentar, serius Pak Adrian. Bentar ya. Kalau di pelatihan saya, bagi saya ya, kalau saya ngelatih murid, kalau cuma gurunya doang yang profit, bagi saya itu pelatihan yang gagal. Menurut saya ya, gitu loh. Oke, menurut saya kalau gurunya doang yang profit itu pelatihan yang gagal. Gitu. Jadi kalau di pelatihan saya ya saya benar pengen ya semua murid profit. Gitu, oke. Ya contoh-contohnya ya ini testimonial spontan semua nih. Oke, dari murid-murid saya. Ada hasilnya juga, kelihatan hasilnya. Oke, dilihat aja. Gitu. Beneran serius Pak Adrian? Beneran serius beli rumah? Ya itu pick 2 kan baru kemarin launching yang baru tuh. Terus itu beli pakai duit option itu. Mantap loh. Keren Pak. Tuh keren tuh, biar yang pada dengar tuh. Gila, main option bisa ini loh, trading option bisa beli rumah loh. Motivasi waktu 2 tahun lalu kan saya bilang kan ke Bapak teman saya trading forex bisa beli rumah di Green Lake. Sekarang saya gantian, saya trading option bisa beli rumah di Green Lake. Macam-macam Pak Andrean. Ya kan itu Pak Andrean. Dia ngomong sendiri ya. Oke, jadi dia belajar ya akhirnya bisa trading option kebeli rumah. Ya oke itu dia ngomong sendiri. Oke, kalau yang lain gimana Pak Anco? Orang apa teman-teman yang lain? Oh ada banyak gitu. Ini orang yang berbeda. Pak Krisna, dengerin aja. Beneran serius Pak Andrean? Oh ini Pak Andrean, sorry. Beneran serius? Yang tadi. Oke, ada lagi dari Pak Krisna. Nah ini dengar aja. Gitu. Ya, tapi mantap ya Pak, kena terus. Ya, dapat terus. Ya lumayan lah 1 bulannya 6 ribuan ada. 1 bulan 2 bulan kena berapa Pak? Dapat berapa? 6 ribuan rata-rata. Oh mantap. 1 bulan 2 bulan. Berapa? 1 bulan 2 bulan dapat 6.000 dari EMA. 1 bulan 6.000. Oke, good. Tapi totalnya kurang lebih sekitar 6 ribuan juga. Saya mulai ininya dari November aja Pak kemarin.
Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you Pak Krisna lah, mantap lah, dapat 6.000 nih. dapat, betul. Lihat dari ayunannya ya kadang-kadang 2 hari dapat 2.000. Sekali masuk dapat kontrak Pak. Awalnya 2. Jadi kalau misalnya dibuat dari prediksi tambah turun, ambil lagi 2 lagi. Itu didiamin aja, nanti balik lagi ya tambah banyak dapatnya nanti. Iya. Jadi pernah saya jual lagi profitnya udah 6.000-an. Ternyata kalau saya tahan 3 hari aja saya bisa sampai 15.000 harus. Oh iya. Oke, ya tadi kalau kamu lihat itu Pak Krisna. Ya tapi kalau kita kalau mereka kalau ngomong profit itu nggak cuma pamer doang gitu loh. Saya profit segini, saya profit 6.000 per bulan. Enggak, tapi mereka sharing. Gitu loh, bagus jadi pelatihan gitu. Kita begitu, nggak cuma pamer profit, dia sharing. Kenapa dia dapat segini, segala macam. Nah, itulah yang bikin grup kita beda sama yang lain. Gitu. Oke, jadi ya kalau profit ya sharing caranya begini. Gitu. Oke, nah makanya bagusnya begitu. Oke, nah ini terakhir Pak Tony, ini agak bawel orangnya, tapi saya suka orang bawel yang sharing gitu loh. Ya, yang kalau misalnya dia berhasil tradingnya dia sharing, mau sharing gitu, mau care gitu sama yang lain-lainnya. Oke, nah ini dia. Gitu. Agak bawel emang. Mau cerita nih Pak. Kalau saya modalnya umpamanya 25.000. 25.000, oke. Nah, tahun ini saya sudah menghasilkan 10.000, itu bagus nggak Pak? Ya bagus lah. Ayo saya tahun ini itu Pak. Bagus lah, ya udahlah, bagus lah. Diterusin aja, bagus. Ya, nggak apa-apa. Gitu pokoknya. Jadi dari 25.000 dia dapat 10.000. Ya, oke, sebanyak berapa? Sebanyak 3 bulan. Ya, dia ngomong sendiri. Ini real count kan, Pak? Ya, Pak? Ini real count kan? Real count Pak di Testi. Ya, 25.000 jadi 10.000 berapa lama? Ini Pak dari Januari ini. Oh, bagus dong. Dari Januari 3 bulan dapat 10.000. 25.000 itu kan modal awal Januari itu. Ya. Nah, sekarang udah jadi itu udah 35.000. Ya udah bagus. Bagus. Itu artinya udah berapa persen? 30% kan? Iya, udah diterusin aja. Saya aja mainnya. Lumayan loh Pak hasilnya Pak. Ya boleh. Saya baik Pak, main buy call Intel tuh Pak yang paling banyak yang dapat kemarin. Ya, kemarin udah cerita. Itu 10.000 dapat dari mana? Ini paling dapat 100. Ini demo ya Pak? Real ini. Real. Oh, campur buy call Pak. Nah itu dia. Thank you. Sharingnya thank you. Saya udah kali. Ya jelas ya Pak Tanto ya. Sudah, makasih. Ya, kalau di kalender ini itu tadi kadang-kadang kalau kita nggak tertib seperti Pak Ancol kalau meet. Oke, udah. Oke, Pak Tony, thank you Pak Tony buat sharingnya ya. Makasih Pak, makasih semua ya. Mantap loh, modal 25.000, profit 10.000. Wah itu hebat. Banget. Wah iya Pak, kalau ini kena bagus Pak. Ya, nanti kita itu aja di rekaman ya. Oke, ya, thank you semua ya. Thank you. Nanti rekaman saya kasih ya di berikut ya. Ya, oke, seperti rekaman itu ya. Kalau misalnya saya sharing, mereka ada sharing profit, saya rekam, saya masukin ke grup, gitu. Oke, ini grup saya ada cukup banyak, soalnya berdasarkan macam-macam cara trading mereka, gitu. Ada yang suka vertikal, kayak yang Pak Aceh ngomong, gitu. Ada yang suka vertikal, ada yang pakai strategi yang lain, ini banyak, gitu. Oke, sampai sekarang pun juga saya masih aktif nih. Kemarin saya live trade, gitu. Oke, saya rekam live trade. Ya, oke, saya live trade sama mereka, ya oke, saya rekam, saya kasih ke grup. Gitu. Oke, ya jadi ya begitulah Pak. Ya itu banyak lagi beberapa penutup aja dari saya itu banyak banget Pak. Maksudnya kalau mau lihat testimonial tuh YouTube saya di situ semua. Oke. Nah, ini mereka rata-rata mereka pakai satu strategi dua. Macam-macam. Rata-rata dua, satu. Banyak orang bilang macam pusing nanti banyak lagi mau yang Allen Condor campur-campur yang lain pusing. Nggak perlu. Paling kalau nggak 2, 1. Ya. Kalau 2, 1 ya. Betul. Yang banyak pusing cuma saya doang. Kebanyakan coba kalau saya. Kebanyakan coba kalau saya. Yang lain kalau nggak 1, 2. Cukup 1 atau 2 gitu ya. Betul. Gitu. Kayak si Pak tadi yang kayak Pak Tony, dia cuma tadi saya lihat ada Pak Tony itu bullput Pak. Betul. Dia cuma di bullput doang, vertikal doang cukup. Kalau si Pak Krisna di MA doang, di saham MA doang. Nggak kemana-mana, cuma saham MA doang. Oh. Gitu. Ya, tapi dia pakai saham EMA-nya pakai strategi apa Pak? Bullput juga. Tadi buy call. Cukup buy call. Betul. Buy call cuma buy call doang Pak? Betul, buy call. Dia campur-campur lah. Campur-campur dikit lah. Tapi palingnya strateginya 1 sama 2.
Kan buy call kan kena tetanya kan betul. Itu betul. Makanya disimpan cuma 3 hari, sehari, 2 hari, 3 hari, nggak lama-lama. Expired, nah itu semua di grup ya Pak. Itu semua ada rekamannya di grup. Dia sharing. Saya kalau tanya kan lumayan dalam, makin dalam saya. Ya memang begitulah. Oke, jadi ya ini YouTube saya kalau mau lihat. Beberapa di sana juga banyak sharing juga gitu. Oke, kadang juga saya buka sharing saya day trade juga ada. Banyak ke channel YouTube saya aja. Gitu. Oke, jadi kadang-kadang saya sharing juga banyak kok. Ya, masuk ke channel YouTube saya, nge-like di sini channel YouTube saya, join aja nggak apa-apa. Soalnya kadang kalau ada yang baru juga saya share juga, gitu. Oke, cuma ini kenapa nggak mau ini ya? Ini dia. Ya, oke, saya juga banyak juga share di situ loh, cara kayak beli saham Tesla gitu dengan modal kecil gitu. Oke, itu ada semua di sini. Nah, ini dia di sini. Oke, saya share aja. Masukin ke salah. Oke, sorry. Masukin ke yang Kaskus. Nah, ini dia. Oke. Nggak cuma itu doang kok. Nggak cuma sharing profit doang kok. Di situ juga ilmunya juga banyak. Gitu. Kayak saya live trade juga ada di sini. Gitu, oke. Videonya juga banyak. Gitu. Video saya udah mulai banyak. Itu kayak yang kemarin kita session kita live trade ada, ke sessionnya kayak begini, kita webinar juga ada banyak di situ. Gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir ya sisa-sisanya testimonial pakai ini lah. Dari zaman dulu ya. Ini kan BBM. Ya, oke, pakai ini banyak gitu ya, testimonial gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ya mudah-mudahan kalau misalnya Pak C tertarik ya oke, tapi ya ini balik lagi ya ke Pak C, kalau misalnya ngerasa cukup ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau belajar lebih dalam lagi, saya udah ada pelatihan sih. Ya oke, udah ada 2 orang. Nah, udah ada 2 orang yang ikut. Tanggal 2 Juli. Gitu, oke, saya kasih aja intinya, infonya ya yang lengkap gitu. Oke, gitu aja kalau misalnya mau sama-sama satu kelas 3 orang gitu. Oke, ya saya nggak banyak-banyak, paling 5 orang kalau online gitu. Kalau offline saya juga nggak banyak-banyak, paling 10 orang. Sebelum corona saya sering kok ke Surabaya, ke Semarang gitu, ngelatih pelatihan, tapi paling banyak saya 10, nggak mau banyak-banyak. Tujuannya apa? Supaya ya murid saya dapat ilmunya semua, gitu aja sih. Ya bisa profit lah, kayak murid-murid yang lain gitu. Oke, ya bisa. Ada mau tanya sampai sekarang? Silakan. Gitu. Pak Yanuar baru datang. Pak Yanuar, sayang sekali telat. Pak Yanuar baru datang. Ada nggak mic-nya? Aduh, nggak ada mic lagi. Ada mic nggak? Ayolah, mau nanya apa nih sebelum saya tutup nih? Semua udah pada nanya nih, udah pada ngerti nih. Tinggal praktek nih. Oke, ya sorry. Pak C. Ya. Pak C, kalau misalnya Pak C mau ngebahas trading Bapak di misalnya di grup, nggak apa-apa gitu, oke, pasti saya jawab kok. Gitu, oke, nggak apa-apa, terserah. Pasti saya jawab. Kalau misalnya mau bahas ini, pasti saya jawab, nggak usah khawatir. Gitu, oke. Saya orangnya gimana ya? Ya suka-suka sharing lah, gitu aja. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Gitu, oke. Pak Yanuar, ada mau tanya nggak? Sebelum saya tutup nih, udah bahas banyak nih. Udah berapa lama nih tadi rekaman nih? Rekaman saya berapa banyak ya? 1 jam ini Pak. Masa? Coba sih. Oh, enggak. Tadi kan jam 7.04. Oh iya betul-betul. 7, ya betul. Ya, oke, yuk Pak Yanuar. Ya, baru datang nih. Oke, sayang banget pembahasannya udah banyak. Ada nggak mau tanya Pak Yanuar? Yuk, saya tunggu. Yang paling enak ada mix sih. Ya, Pak David, ada mau tanya lagi nggak? Pak David, silakan. Nggak ada sih Pak. Ada, Pak David. Ya, jangan lupa kalau misalnya mau trade, jangan lupa sharing aja, gitu, tanya-tanya aja. Kalau misalnya tak salah, ya nggak usah khawatir kok. Gitu, oke. Siapa tahu kalau trade-nya bagus, yang lain pada ngikut. Iya, nanti kalau itu saya sharing lah Pak. Boleh, nggak apa-apa. Pokoknya kalau sering share pasti ini deh, ilmunya cepet dapet deh. Bener loh. Oke Pak. Oke, ya Pak Yanuar. Sorry loh, Pak Yanuar nggak jawab loh. Ya, Pak, sorry, saya leave dulu ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya juga mau tutup deh. Ya, saya juga mau tutup sampai sini. Oke, yuk Pak C, udah ya Pak C ya. Hah? Oke ya, Pak C ya. Thank you. Itu yang mereka tradingnya lebih ke banyak satu saham atau apa Pak? Ada beberapa satu saham, ada beberapa yang kayak 5 saham, 3 saham. Kayak tadi Buput gitu tadi Pak Tony itu. Pak Tony itu dia 3 saham. Intel, 3 saham. Kayak Intel, Netflix, sama satu lagi saham itu apa chip, saya lupa namanya. Saham chip, tahu. Saya lupa namanya, tapi ya lebih iya. Lebih ke ini ya Pak ya, nggak terlalu banyak saham biar nggak pusing juga bagaimana. Betul. Ya, tiap orang beda-beda lah. Gitu, tiap orang beda-beda. Ada yang satu orang yang demen banget analisa semua saham. Ada lah, tiap orang beda-beda. Yang penting kan pokoknya kan ujung-ujungnya yang penting kan profit. Gitu aja. Ya, ini ada nanya nih, sorry. Ada yang nanya.
Pak, buku tentang strategi option, Pak Ancol, ada buku, ya nanti saya share aja lah buku saya lah. Ya, oke, saya juga bikin buku juga di Tokopedia, tinggal order aja. Nanti saya share. Gitu, oke, saya ada jual buku, bentar. Oke, nggak apa-apa ya, ke akhir ya. Oke, saya ada jual buku kok, buku saya sendiri, ini bikinan saya sendiri. Ya, kalau mau beli nggak apa-apa, tapi kan di Gramet udah habis kayaknya. Ya, ini waktu itu sempat masuk ke Gramet. Ya, coba saya buku ya. Ini buku saya. Ini buku ciptaan saya sendiri. Nah, ini dia. Oke, ini buku saya sempat masuk Gramet di tahun 2009 kalau nggak salah. Ini dia bukunya. Yang nyiptain saya sendiri itu ada Kak Wisanto. Ya, oke, ini kalau mau beli langsung aja. Gitu, oke. Tapi ya kalau buku ya saya sih ngomong jujurnya aja ya. Kalau buku kan yang namanya buku kan pasti kan intinya kan supaya bisa dicerna orang awam. Gitu aja gitu, oke. Ya supaya bisa dicerna orang awam. Jadi di buku ini sih saya ngebahas option sama saya ngebahas tentang bull put sama sell put. Paling di situ aja. Gitu ya. Soalnya kalau terlalu banyak orang awam nanti nggak bisa cerna. Gitu aja sih. Ya oke, ini buku saya. Oke, thank you ya Pak Yanuar, Pak C. Ya, Oke, kalau misalnya banyak, Pak. Ya. Sama-sama ya, kalau misalnya ini oke sukses ya nanti saya bikin lagi, nggak masalah. Oke? Ya, oke, saya tutup di 3, 2, 1. Ya, rekaman nanti saya kasih tutup ya. Oke, ya makasih Pak C, Pak Yanuar. Makasih juga Pak. Ya, makasih.